بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah salat subuh dan pengajian di area hari ini rahimani wa rahmatullah jami'an. Marilah tak lupa kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah, inayahnya serta berbagai nikmat yang Allah yang lain yang masih bisa kita rasakan pada detik saat ini. Dari nikmat Allah yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat Allah yang berupa as-sihat, berupa kesehatan dan kesempatan yang dengannya kita bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga nikmat Allah yang tidak bisa kita nilai dengan macam apapun di dunia ini, yaitu nikmat Allah yang berupa iman dan Islam, sehingga dengan semua nikmat yang diberikan kepada kita pun alhamdulillah bisa sampai di tempat ini dalam rangka melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan mengikuti majelis taklim pada pagi hari ini. Semoga semua amal ibadah kita selama ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa ittiba, orang senantiasa mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita dimasukkan ke dalam golongan ini dan kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya dulu berjanji dan kajian saya dulu belum sempat selesai, yaitu masalah wasiat Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat beliau yang sangat beliau cintai, yaitu siapa kemarin? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sampai Rasulullah mengatakan, wallahi inni la uhibbuka ya Mu'adz. Sampai diulang 3 kali. Demi Allah, sampai demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu, sangat mencintaimu. Kemudian beliau mengatakan, usika ya Mu'adz, aku mewasiatkan kepadamu ya Mu'adz, wahai sahabatku yang aku cintai, apa? La tata'anna fi tubi kulli salat taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, aku wasiatkan kepadamu, janganlah engkau tinggalkan setiap kali engkau melaksanakan sholat, di akhir sholat engkau memohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa bisa berpikir kepadamu, mengingatmu. Yang kedua, agar supaya aku bisa mensyukur setiap nikmat yang kau berikan kepadaku. Dan yang ketiga, agar aku bisa melaksanakan ibadah dan baik dari waktu ke waktu. Kemarin saya sampaikan masalah zikir, apa itu zikir dan bagaimana kita harus berzikir. Dan Rasulullah itu dalam setiap keadaan, karena Nabi SAW
sallallahu alaihi wasallam yadkurullaha ala kulli ahyani. Rasulullah itu setiap kali berpikir kepada Allah SWT, meskipun dalam waktu tertentu ada batasan-batasannya. 3 sholat 33 kali, istighfar pada saat subuh atau sehari 70 atau 100 kali. Tapi tidak untuk kemungkinan boleh saja setiap saat kita istighfar sambil naik motor atau kerja, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi senantiasa berzikir pada setiap kesempatan seperti itu. Kemudian apa zikir yang paling agung dan sampaikan kemarin, apa fadilah keutamaan zikir kemarin saya sampaikan berdasarkan hadis dan ayat Quran. Bahkan di antara 7 golongan yang telah akan mendapatkan naungan Allah yauma illa bihi, di saat tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu naungan Allah, yaitu orang yang berzikir khalian pada qadainya, berzikir sendirian kemudian sampai meneteskan air matanya. Meskipun bareng-bareng nggak masalah, misalkan bareng-bareng, yang kemudian sampai khususnya dia, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta la ilaha illa anta sampai meskipun yang lain nggak tahu kalau dia itu sedang meneteskan air mata sampai khususnya, sampai mendalamnya artian dihayati dalam zikir tadi. Orang seperti ini di antara satu golongan yang akan mendapatkan naungan di yaumil kiamat, di antara 7 golongan tadi itu. Bahkan juga saya sampaikan berdasarkan penelitian, sudah ada penelitian bahwa zikir itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Bahkan kemarin teman saya, ini testimoni teman saya, bukan orang lain ya, teman saya di WA. Sebelum saya masuki ruang untuk di bios secara total, ada ruang di ruang khusus itu ada 1 jam lamanya. Itu udah ada monitor, dihubungkan semua detak jantungnya, saturasinya, semuanya dihubungkan di monitor itu. Dia lihat monitor waktu itu 95-96% monitornya saturasi kadar oksigen dalam darah. Kemudian dia makan zikir dan kemudian dia murojaah hafalannya. Murojaah itu dengan tajwid yang benar, pelan-pelan tajwid yang benar. Murojaah itu subhanallah berapa? Sudah 100%. Dan dalam 100% dan zikir yang paling baik kan baca Quran, tilawah Quran, zikir yang paling baik. Karena dia lah kalamu tadi, firman Allah. Ketika dokter datang, dia nggak sempat berpikir lagi, tidak ngomong turun menjadi 96, 97. Dan masih ada efek daripada zikir tadi. Ini ada kenyataan, ya. Ada penelitian yang belajar penelitian yang saya sampaikan. Ini kenyataan teman-teman seperti itu. Ada yang zikir itu, ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah agar kita bisa senantiasa memperbaiki ibadah kita dari waktu ke waktu. Jangan dari kekhusyuannya, dari kualitasnya, dari kuantitasnya. Yang dulu nggak ngerti bagaimana kaifiyat sholat, tata cara sholat yang benar, karena dia juga taklim dan atas izin Allah dan atas doa-doa yang dia panjatkan, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadati. Dia pun akhirnya mengetahui, oh gerakan satu yang benar seperti ini, angkat tangan itu ada 3 kali dalam sholat, sampai detailnya seperti itu dia tahu, bacaannya, khusyuannya, ya, dikir-dikirnya dia sampai seperti itu tahu. Artinya dia ingin bahwasanya setiap waktu itu diberikan kebaikan dalam ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan stagnan dari sejak dulu itu ya seperti itu saja, ya. Tidak ada kemajuan, sholat seperti itu saja, ada kemajuan. Jadi kita mohon kepada Allah seperti itu. Jadi kita dipanggil oleh Allah dan kita tuh beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Nah, apa ibadah tadi itu? Makna ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwasanya ibadahlah likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wa a'mal al-batinah wa dhahirah. Jadi ibadah itu mencakup segala sesuatu
yang yuhibbullahu wa yardahu, yang dicintai oleh Allah dan yang diridhoi oleh Allah. Setiap segala urusan percakapan itu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah minat aqwal wal a'mal, baik itu berupa ucapan maupun amal, al-batinah wal zahir, yang ada batin maupun yang dinyatakan, semua adalah dalam kategori ibadah kepada Allah SWT. Mana ibadah? Makanya ada ulama fikih mengatakan bahwa ada yang namanya ibadah itu ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Maksudnya seperti sholat, puasa, haji, zakat, mudah-mudahan itu. Yang ghairu mahdoh ya seperti kita berbuat baik kepada tetangga, berbuat adil meskipun terhadap orang tidak kita senangi, tetap berbuat adil, berkata jujur, bermuamalah yang baik sesuai dengan sunnah, sesuai dengan kaidah-kaidah Islam, berkata jujur, tidak dusta, berbuat baik pada setiap orang, membuat senangnya orang lain, juga membantu. Itu semua adalah dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dari semua adalah dicintai Allah dan diridhoi Allah. Apalagi ada dasar-dasarnya, baik sesuai dengan Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Jadi ketika kita berbuat baik itu juga dalam rangka ibadah. Ketika kita membuat saudara kita senang, memecahkan masalah bersama saudara kita, menemani saudara kita ada hajat, itu juga semuanya adalah beribadah kepada Allah. Bahkan kata Rasulullah, seorang yang menemani temannya untuk memenuhi hajat dia itu lebih baik daripada iktikaf selama 1 bulan di Masjid Nabawi. Masya Allah. Selama kita menemani saudara kita memenuhi hajat dia, apakah hajat yang paling dasar ini? Apakah anaknya sakit? Apakah kemudian kita mengantarkan anak yang kos atau yang di mana kemudian orang tuanya sakit, kemudian harus pulang dan dia nggak malam-malam dia harus pulang, kita antar, Masya Allah, itu adalah memenuhi hajat. Itu lebih baik daripada iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi berapa nilainya? Sekali sholatnya 1000. Kalau iktikaf apa lagi ya? Itu adalah keutamaan Islam, ya. Kemuliaan Islam di situ. Jadi makanya dalam supaya dikatakan visi misi Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, bukan untuk ibadah itu kemudian juga bikin sholat sepanjang waktu. Tidak seperti itu. Tapi kategori ibadah adalah semua yang dicintai Allah, yang diridhoi oleh Allah, baik untuk qaulnya atau amal, kita ngajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran yang dilakukan saudara kita, itu ibadah yang agung. Semua tadi adalah ibadah. Makanya dalam kaitan yang lain, ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Artinya dalam sisi kehidupan kita tuh, dari bangun tidur, keluar masuk kamar mandi, kemudian makan, kemudian apa lagi, keluar mau kerja, kembali dalam pekerjaannya, kemudian kembali kerja, dan kemudian mau tidur, semua itu ada aturan dalam Islam. Semua dalam Islam. Ada doa-doanya yang dari Rasulullah SAW. Itu adalah makanya disuruh masuk secara keseluruhan. Tapi diingatkan oleh Allah. Ya, dinamku untuk belum bisa mengkafah, walatak tapi ukutuwati syaitan. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Karena seorang yang seperti ini senantiasa digoda oleh setan, diawasi terus. Semakin tinggi iman kita, semakin besar godaannya. Ya, makanya kemarin yang lagi viral itu pesantren itu, ya, Masya Allah, itu nafsu syahwatnya seperti itu. Itu sayangnya nggak imbang pemberitaannya. Nggak imbangnya itu padahal banyak juga pastor pendeta yang benar seperti itu, tapi yang diekspos begitu besarnya
godaan setan itu seperti itu. Harusnya udah baiknya yang baik di tengah, jangankan manusia biasa, ulama saja bisa jadi jatuh kepada kemaksiatan. Kalau sudah berdua itu yang ketiga adalah setan. Jadi diingatkan dahulu sesuatu yang baik bisa jadi kemudian nanti tidak di tengah jalan digoda oleh setan. Apalagi yang tidak baik, ya seperti nanti ini adalah godaan setan juga. Anak-anak muda terutamanya, anak muda meskipun yang tua juga banyak berdua apa itu. Nanti ada pergantian tahun. Pergantian tahun itu, insya Allah sudah nyeleweng dari kaidah-kaidah Islam, hukum Islam. Dari sisi sejarah, tahun baru itu adalah di mana saat itu orang-orang Romawi, bangsa Romawi yang beragama Nasrani mengadakan ritual khusus kepada dewa Janus. Dewa Janus itu dipercaya oleh mereka sebagai dewa pembuka pintu-pintu kebaikan. Jadi ketika masuk tahun baru, setelah mereka mengadakan ritual paganisme, mengadakan ritual supaya dia di tahun berikutnya selama tahun itu banyak kebaikan, keuntungan duniawi yang dia dapatkan, dijauhkan dari mara bahaya. Ketika kita hanya sejarah itu dimulai pada tahun 45, ada yang mengatakan 46 sebelum Masehi sudah dilaksanakan itu. Nah kemudian kalau kita umat Muslim ikut seperti itu, ya, bagaimana ini? Ya. Makanya janganlah kita mengikuti sesuatu yang kita tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Mau melangkah, makanya Imam Bukhari itu sebelum amal itu masalah niat, pengetahuan, ilmu dulu. Ilmu baru amal. Tanyakan dulu pada orang yang mengetahui tentang masalah ini. Jangan ikut orang yang ini masuk ke dalam nanti masalah tasawuf. Tasawuf itu adalah meniru-niru kaum lain. Nah ini yang itu adalah bahaya. Kalau yang kita ikuti adalah baik, insya Allah menjadi kebaikan untuk kita. Tapi ketika yang kita ikuti adalah menyeleweng dan menyesatkan kita, mengarahkan kita apalagi na'udzubillah kepada kemurkaan Allah, kepada kemaksiatan, kepada kemungkaran, itulah yang tidak kita inginkan. Makanya dalam sebuah surat ayat 51 ya, surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah adalah surat yang kelima, Al-Maidah 51. Karena dibacakan hadis, ada yang mengatakan hadis, Quran nggak ada. Nah, seperti itu kan. Dalam apa disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai panutan, sebagai pemimpin kamu yang selanjutnya kamu mengikuti, mengekor mereka. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi pemimpin, menjadikan panutan sebagian yang lain. Wajar kalau mereka, ya, karena golongan Nasrani, golongan Yahudi. Kemudian wa may yatawallahum minkum, dan barang siapa yang kalian itu mengikuti mereka di antara kalian. Kemudian apa? Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Nah ini stresnya di sini. Fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia itu masuk ke dalam golongan mereka. Kalau mereka siapa mereka? Yaitu Yahuda Bani Nasara, yang seperti di awal ayat. Yahuda kan ahli kitab. Jadi kalau kita fa innahu minhum, ini adalah ayat bukan hadis, ayat Quran. Maka dia menjadi bagian kelompok mereka, masuk ke dalam kelompok mereka. Kalau hadisnya, hadis sahih, man tasabbaha biqaumin, barang siapa yang bertasyabuh, mengekor, mengikut-ikuti mereka, bahwa minhum, maka dia termasuk kelompok mereka. Ini berat, Pak. Berat. Ini udah ayat Quran dan hadis lengkap. Jadi kalau kita tuh mengikuti mereka, apa
apa ada hal seperti itu, jelas sejarahnya seperti itu. Kemudian kita masih ikutin. Alhamdulillah. Berarti kita itu termasuk nanti golongan mereka, golongan yang diadab oleh Allah SWT, tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW, keluar dari ajaran Rasulullah. Bahkan Rasulullah sampai simat, sampai penampakan fisik itu berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi memperpanjang kumis, memendekkan jenggot, kita suruh Rasulullah memendekkan jenggot, memendekkan kumis dan memperpanjang jenggot. Sampai seperti itu. Puasa aja seperti itu. Puasa. Mereka ya Rasulullah, mereka melaksanakan puasa haram seperti itu. Ya kalau itu karena puasa dua hari 9 dan 10 haram. Berbeda dengan mereka. Apalagi masalah akidah sendiri. Sejarahnya kan seperti itu. Diwajahan masih. Di samping itu masih ada masalah pemborosan, menyia-nyiakan waktu, tenaga, dan uang. Menyia-nyiakan waktu, tenaga. Padahal menyia-nyiakan ini, mubadzir ini dilarang, sangat dilarang oleh Allah SWT. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuro. Sesungguhnya perbuatan menyia-nyiakan, pemborosan itu adalah termasuk dia itu termasuk temannya setan. Wah, dikatakan temannya setan. Kalau gue itu teman setan nggak mau. Padahal ayatnya bukan seperti itu. Dan setan itu dirabbihi kafur, terhadap Tuhannya itu sangat kufur, sangat kufur. Apakah kita mau kufur seperti setan? Alhamdulillah, tidak akan terjadi pada diri kita. Insya Allah seperti itu. Pernah diberitakan gedung tertinggi di dunia itu yang kurang lebih hampir 1 kilo 800 hampir 900 meter tingginya, itu hampir 1 kilo Pak. Itu di daerah Dubai, Uni Emirat Arab. Itu namanya gedung atau hotel Burj Khalifa. Burj Khalifa itu artinya Burj itu bedeng atau gedung ya. Khalifah itu yang sangat tinggi. Itu ketika tahun baru tahun 2014 saya baca itu habisnya dana itu 6 juta US dollar. 6 juta US dollar itu kalau kita kurskan ke 14.500 rupiah per dolarnya itu jatuhnya 87 miliar hanya untuk pesta kembang api. Memang bagus kok. Dalam hanya berapa menit itu pergantian tahun baru dari 2013 ke 2014. Kemudian tahun 2020 ke 2021 pergantian itu kemarinnya setahun yang lalu itu tidak disebutkan banyak, tapi lebih mewah karena ada permainan dikombinasi dengan permainan sinar laser. Nah, sudah berapa aja itu seperti itu. Pemborosan 87 miliar kalau ini lagi bangun turah-turah lagi. Padahal saat pandemi 21 ya udah pandemi. Sana membakar uang, sementara yang lain itu lagi membutuhkan. Banyak di PHK. Hanya tidak ada di Indonesia, di luar negeri di daerah negara-negara barat juga banyak PHK seperti itu. Pemborosan uang, pemborosan tenaga, pemborosan waktu. Kalau kita mau acara ke tahun baru itu ada yang sampai karena ini perubahan terakhir buaran sama teman-temannya, nah itu dilatih campur baur sama pacarnya sama orang-orangnya jalan tidak naik motor tapi jalan orang sayang-sayangnya di jam 10 malam diberikan sampai titik pertemuan di daerah mungkin Solo mana itu nggak tahu, jalan tuh Pak. Sudah barang-barang sudah istirahat, pemborosan waktu, tenaga kalau udah capek itu mungkin nggak tahajud Pak. Mungkin nggak tahajud, mungkin nggak sholat subuh. Udah capek, pulang aja jam 3 malam sampai rumah mungkin ada yang mandi, ada yang capek, paling bangun jam 7. Itu seperti itu. Jadi
pemborosan dan tidak sesuai dengan kaidah dan hukum Islam. Makanya ini ke anak-anak kita, ke saudara-saudara kita, sampaikan masa ini. Kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran itu termasuk ibadah. Ibadah yang agung itu ada dalam Al-Quran, disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran dan kemaksiatan. Sampaikan kepada saudara-saudara kita, apalagi anak-anak kita sendiri. Sakit dari Allah itu udah sangat membahayakan. Makanya mewanti-wanti, ya, Ibnu Jaziyah mengatakan menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kemudian. Ketika kita ada kesempatan untuk berbuat baik, segera laksanakan. Makanya segera kalian untuk berbuat baik. Ya, sekarang kalian untuk berbuat baik. Mumpung masih sehat, mumpung masih ada waktu, ya, mumpung masih ada harta, ketika itu ada, segera laksanakan fastabiqul khairat. Segera akan berbuat baik. Jangan sampai ketika kemudian menyesal tatkala tidak ada wasilah tadi itu. Ya, tidak ada wasilah bisa jadi karena sakit. Saya sakit tidak bisa lagi berbuat baik. Ya, bisa lagi menolong yang lain, tidak bisa lagi berbuat ke masjid, sholat, tahajud dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menyesal ketika semuanya itu hilang dari kita. Kemudian jamaah yang rahimahullah, dan orang yang menyanyikan waktu ini termasuk juga orang yang sangat buruk dari sisi Islam. Karena Islam itu tidak boleh menyanyikan waktu. Ya. Kita melaksanakan berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat, itu tidak baik dari sisi Islam. Makanya Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islamnya seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Artinya ketika kita berbuat sesuatu yang tidak bermanfaat dan sia-sia, berarti tanda keislaman kita kurang baik. Karena kebaikan tanda Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya, tidak bermanfaat dunia maupun akhirat, itu tinggalkan saja. Ya, tinggalkan saja. Itu adalah merupakan tanda kebaikan Islamnya seseorang. Nah, jamaah pengajian rahmatullah, itu makanya sebaiknya gunakan di akhir waktu nanti, di akhir tahun itu untuk bermuhasabah, ya, menghisap, menghitung diri kita. Bagaimana selama ini kita sholat kita, terutama sholat kita, apa sudah baik? Bagaimana tepat waktunya? Apakah sering masbuk dan lain sebagainya? Apakah bahkan sering meninggalkan naudzubillah? Untuk apa? Muhasabah diri terhadap tetangga, bagaimana sudah baikkah kita? Apakah selalu bermusuhan terhadap tetangga kita? Ya. Tetangga itu sangat harus dibaiki, Pak. Karena bahkan sampai Rasulullah itu ditegur Jibril gara-gara apa? Dikira tetangga itu merupakan ada hak waris. Saking baiknya terhadap tetangga. Ya. Makanya kita Umar bin Khattab mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian waktu di dunia ini sebelum kan nanti dihisab. Jangan nanti kita kecewa ketika kita sudah tidak di dunia sampai ingin kembali ke dunia. Tapi ya Allah, kembalikan aku dunia. Sudah menyesal orang seperti itu. Jangan sampai kita menyesal. Hisablah diri kita sebelum kita nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kembali kepada masalah ibadah. Bahwasanya ibadah yang paling utama adalah masalah sholat. Jadi demi masalah sholat. Ketika kita tidak bisa yang lain-lain, ketika misalnya kita masih belum bisa baca Quran, belum bisa mengeluarkan zakat, maka demi masalah sholat itu. Karena apa? Di antara alasan yang pertama, sholat adalah merupakan perintah yang langsung diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ketika apa peristiwa dalam Mi'raj, ketika memang di malam yang berkah itu langsung perintah Allah mengenai sholat. Jadi perintah sholat langsung dari Allah. Betapa mulianya sholat, betapa agungnya sholat. Makanya sampai Allah sendiri yang memerintahkan langsung pada
huwa khamsun wa hiya khamsun. 5 kali sholat yang kita laksanakan itu setara dengan kita melaksanakan khamsun 50 kali sholat. Ya, ini adalah ini adalah hadis yang sahih. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa melaksanakan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat kebaikan tadi itu. Minimal sampai 700 kali. Dan apa? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli habbah. Dari satu biji kemudian tumbuh 7 bulir, dan dari masing-masing bulir tumbuh lagi biji 100, 700 sampai tanpa batas. Allah memberikan pahala tadi itu, yaitu pada orang yang puasa dan orang yang sabar itu adalah ganjarannya tanpa bigoi hisab. Itu adalah kenapa sholat adalah merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam. Kemudian yang kedua, karena sholat adalah merupakan pembatas antara muslim dan kafir, muslim dan syirik, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholat. Batas antara seorang muslim dan syirik dan kufur adalah sholat. Artinya ketika sholat itu meninggalkan sholat dengan sengaja, kalau ketiduran beda lagi. Jadi jangan asal tidur itu diniatkan tidur disengaja. Ya, maksudnya sengaja itu sudah kurang 5 menit mau asar langsung mapan lah. Ini kan seolah-olah kan nggak mungkin kan. Kecuali capek sekali ketiduran, kita niatnya istirahat duduk sambil gitu ada ya, karena capeknya itu nggak masalah. Ketika ketinggalan dia udah asar jam 4 cepat segera wudu dan sholat. Insya Allah orang yang ahli jamaah masjid ketika kejadian seperti ini tetap dihitung jamaah masjid. Subhanallah. Ketika kita ada sesuatu yang sifatnya darurat, maka itu akan dinilai kembali oleh Allah sebagai ahli jamaah. Karena bukan batas. Dan yang yang ketiga adalah bahwa suatu nanti merupakan amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum sholat, karena sholat nanti ada pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala yuhasabu min amalihi yaumal qiyamah min amalihi sholatuh. Amal yang kelak pertama kali di yaumil qiyamah dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Fa'in soluhat faqad fa'in soluhat faqad aflaha man jaha. Faqad aflaha man jaha. Maka barang siapa yang sholatnya baik, menjaga sholatnya, ya, senang baik menjaga sholatnya betul, sampai ini ada seorang itu ya, misalkan mau perjalanan ke sana daerah A misalkan, dia tahu tempat masjidnya sana itu, sehingga tetap melaksanakan ya di daerah Solo, bukan di luar kan nggak tahu ya daerah Solo, tetap sholat di sana. Ke daerah B tahu tempat masjid-masjid yang dia akan sholat sampai seperti itu. Jadi nggak pernah ketinggalan sholat jamaah meskipun dia lagi kemana ada acara itu, karena dia tahu tempat-tempat masjidnya itu. Subhanallah, sampai seperti itu. Maka orang yang seperti itu menjaga sholat betul ya, menjaga sholatnya, apalagi menjaga wudhunya juga tadi itu, biar karena sholatnya bisa langsung. Itu adalah faqad aflaha wa anja. Sungguh dia tak orang yang beruntung dan sukses. Kelak ketika dihisab sholatnya, wah langsung surga ya. Masya Allah. Jadi faqad aflaha wa anja. Sampai Rasul mengatakan sungguh dia termasuk orang yang beruntung dan sukses. Namun ketika wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Maka ketika sholat itu jelek, buruk, orang yang senang menyanyiakan sholatnya, mengundur waktu sholat, jamin ya. Dengar adzan pun di masjid tidak ngefek, tetap
meninggalkan sholat, ya kan jelas ya. Maka orang seperti ini itu adalah orang yang khoba wa khosiro, orang yang gagal dan orang yang rugi. Orang yang seperti ini adalah orang yang gagal dan orang yang rugi karena akan disebut Allah masalah sholat ini. Jadi masalah sholat ini harus kita jaga betul bagaimana agar kita itu bisa melaksanakan sholat dengan baik. Makanya sampai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, siapa bapak nabi? Nabi Ibrahim. Kenapa bapaknya para nabi? Karena di antara 19 keturunan Nabi Ibrahim itu dari 25 nabi yang ada dalam Quran, itu 19-nya itu dari keturunan Nabi Ibrahim. Dan juga termasuk Khalil wa takhadallahu Ibrahim Khalila. Termasuk Ibrahim adalah orang yang dikasih oleh Allah. Khalilullah. Ini mengatakan sampai pentingnya sholat, doa Nabi Ibrahim apa? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunanku yang senantiasa mendirikan sholat. Namanya mendirikan, Pak, ada rukun-rukunnya. Ya, bukan melaksanakan. Sekedar melaksanakan, sekedar membatalkan. Ketika mendirikan bangunan ada fondasi yang kuat, ada perlu semen, ada perlu tiapnya. Jadi itu adalah akan orang yang beruntung, dan akan orang yang sukses. Nah, makanya itu Nabi Ibrahim sampai berdoa seperti itu agar kelak itu menjadi orang yang wa'anjaha wa'aflaha, orang yang sukses dan orang yang beruntung ketika kelak di yaumul qiyamah. Kemudian yang menarik itu ya, begitu penting sholat itu ada kegaduhan kemarin ya, yang mengatakan sholat itu tidak ada 5 waktu sebelum Al-Quran. Itu dengar begini yang gue. Ada yang mengatakan ini juga orang muslim. Sholat itu tidak ada disebutkan 5 waktu dalam Al-Quran. Nah, mereka orang yang tidak memahami Al-Quran kemudian ngomong seperti itu membahayakan. Kemudian kalau orang yang lemah imannya dan memang dia itu berat dalam melaksanakan sholat, mendapatkan dalil seperti ini. Makanya pentingnya ngaji itu seperti itu. Pentingnya ngaji seperti ini. Jangan kita mudah tergoyah mengikuti orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Padahal Allah berfirman dalam surat Hud, suatu dari surat yang ke-11, ayat yang ke-114, ayatnya 114. Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat tarafayn nahar, di kedua ujung siang. Sekarang kalau siang, ujungnya siang apa? Siang berarti pagi, fajar berarti ya. Sama asar, ujung siang. Dirikanlah sholat di kedua ujung siang, berarti pagi sama sore menjelang petang tadi itu. Jadi duhur sama asar. Wa zulafan minal lail, dan yang dekat, maksudnya dekatnya adalah permulaan. Dan laksanakan juga sholat pada permulaan malam. Apa permulaan malam? Maghrib. Permulaan malam mau begitu masuk malam ya, awal malam maghrib. Sudah ada 3 sebenarnya. Fajar, subuh, kemudian asar, dan permulaan malam maghrib. Kemudian yang lain sebentar oleh Allah, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajr. Fajar disebut oleh fajar. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir, seperti waktu duhur, sampai batasnya itu adalah bayang-bayangnya itu sama panjangnya dengan bayang-bayang benda aslinya. Sampai seperti itu. Sekitar jam berapa? Waktu akhir asar gitu. Dari awal akhir duhur. Jadi Syamsi itu adalah condong ke barat, itu mulai ini menyebabkan sholat duhur ini berarti. Ini adalah tadi udah ada subuh, kemudian asar, maghrib, tadi bersama duhur. Wa Qur'an al-fajr, dan baca Al-Quran pada fajr, maksudnya pada
asar, subuh, kemudian tadi maghrib. Ayat ini adalah ayat duhur sama fajar ya. Dan fajar cuma 2 kali. Nah, kemudian dalam surat An-Nur ada surat 24 ayat yang ke-58, Allah mau berfirman wa min ba'di sholatil isya, langsung sebut isya, wa min ba'di sholat isya, dan setelah sholat isya. Ini saya disebutkan dalam Al-Quran. Jadi dalam lengkap ini dari mulai duhur, asar, maghrib, isya, subuh, fajar, dalam Al-Quran. Nah kok dia mengatakan tidak ada sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Nah itu kan Masya Allah, itu ada saja yang menggoncang ini. Makanya kemudian dijelaskan oleh Ustaz tadi dan bagaimana panjang lebar bahwasanya sholat itu ada disebutkan 5 waktu dalam Al-Quran, apalagi dalam hadis. Bahkan sangat jauh sekali waktu-waktunya juga. Nanti dalam masalah waktunya juga. Oleh karena itu laksanakan dan beribadah kepada Allah, karena Allah pesimisnya adalah tidak makhlukul jinna wal insa illa beribadah, maka wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka karena visi misi Allah dalam menciptakan manusia adalah untuk beribadah hanya kepadanya, maka laksanakan ibadah wa'bud rabbaka kepada Tuhanmu hatta sampai ya'tiyakal datang kepadamu al yakin. Al yakin bukan ya, artinya al yakin adalah al maut. Ya, al maut. Bukan menurut pemahaman orang-orang yang saat ini mengatakan yakin adalah sudah tingkat makrifat, sudah yakin adanya Allah itu makrifat. Maka ketika sampai tingkat yakin itu kita tidak perlu lagi melaksanakan syariat Islam, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Loh, kenapa kiai dengan lagus beda makomus saya ini makomus makrifat udah yakin kan apa dalilnya tadi itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan. Ketika keyakinan datang berarti tidak menyembah roh. Nah ini ada pemasalah ya, karena Ibnu Mas'ud itu pemahaman para sahabat ini ya, sahabat Rasulullah mengatakan yang maknya al yakin adalah al maut sampai mati, artinya sembahlah roh kalian, beribadah kepada roh kalian sampai datangnya ajal datang kepada kalian. Artinya tidak bisa ditinggalkan bagaimanapun kondisi kita. Yang namanya sholat kan tadi sudah saya panjang lebar tadi saya jelaskan, itu tidak boleh ditinggalkan. Kita sakit meskipun kita tidak bisa berdiri, kakinya sakit ya, untuk sujud untuk duduk saja susah ya, kita pakai kursi. Banyak Pak yang di Mekah, yang di Madinah, yang umroh haji itu bawa kursi. Sekarang di setiap kamar ada disediakan kursi. Di masjid di kamar dulu ya, Masya Allah, kasihan ada orang dari Jogja nggak bisa duduk karena ciri cari kursi nggak ada. Makanya sekarang kita sediakan kursi untuk orang seperti itu. Banyak orang yang masih muda bahkan nggak bisa dengkulnya susah itu. Nah, makanya kita kasih kursi. Sampai seperti apalagi meskipun sampai di rumah sakit, di ranjang, kemudian di infus dan lain sebagainya, ketika kita masih sadar, kita yang menunggu yang saya tadi itu, yang mengharapkan itu sudah waktu maghrib. Nah, mungkin karena nggak ada adzan, nggak tahu waktu sholat, karena dia di rumah sakit. Kemudian pakai bukan wudhu tapi tayamum. Jadi hal seperti itu harus kita ketahui Pak. Sampai seperti ini kita masih wajib sholat. Sampai bisa hanya menggerakkan saja itu masih wajib sholat. Kecuali sudah meninggal itulah baru itu boleh. Sampai tadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sampai mati menjelang menyebut ajal kalian baru kan tidak perlu sholat. Pentingnya sholat seperti itu. Ini adalah masalah ibadah. Oleh karena itu sholat ini kaitannya dengan masalah wudhu, Pak. Masalah wudhu. Karena ketika perlu saya sampaikan di sini kalau tidak salah, pernah ada seorang sahabat datang masuk ke masjid. Ada
sebesar kuku sini, kuku jari, yang harusnya basah oleh air, ya, anggota wudhu tidak basah, tidak basahnya masih kering hanya sebesar kuku. Sama Rasulullah, farji, ulangi wudhu kamu dan sempurnakan wudhu kamu, suruh balik. Apalagi sekarang ini, ya, banyak orang-orang yang kalau pas nyuci kaki bisa pakai dinyom-nyom ke kakinya, ke kran, dan nggak dibalut satu-satu gitu ya. Kemudian muka juga asal-asalan, nggak diratakan, nggak sempurna ya Bang. Itu makanya jangan sampai, makanya kita perlunya doa tadi itu agar dari waktu ke waktu itu ibadah kita semakin baik. Sholat itu kaitannya dengan wudhu. Wudhu adalah apa namanya, tiketnya untuk kita bisa masuk ke sholat. Ketika nggak punya tiket ya kita, ya, makanya sampai nggak ada air pun harus tayamum, karena ini penting untuk wudhu. Tidak ada sholat ketika tidak ada wudhu, wudhunya batal, tidak ada sholat. Makanya sangat disayangkan ketika orang yang banyak umroh, banyak haji, tapi tidak dibekali dengan ilmu seperti ini. Betapa ruginya dia ketika di sana, ketika sholat Masjidil Haram itu nilainya berapa? 100.000. Di Masjid Nabawi 1.000. Ketika wudhunya nggak sempurna, ya Masya Allah seperti itu. Tapi ketika wudhunya sempurna, dari hotel dia jalan ke Masjidil Haram, hanya jalan saja udah dihitung pahala. Ya, kalau sudah wudhunya benar, makanya bunyi hadisnya ketika seorang itu sempurna wudhunya, ada kata-kata sempurna wudhunya, kemudian dia jalan ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali untuk sholat, maka satu kaki menghapuskan dosa, satu langkah kaki yang lain mengangkat derajat dia di Allah SWT. Subhanallah. Hanya kita jalan Pak. Kalau kita seminggu sebulan berapa kali kita jalan, itu udah Masya Allah meningkatkan derajat si Allah, yang meninggikan derajat, satu sisi menggugurkan dosa-dosa kita. Subhanallah. Kalau ketika kita sudah dari masjid wudhu dengan sempurna, maka pentingnya wudhu itu harus disampaikan. Makanya mungkin nanti harusnya udah pernah sini dia wudhu yang sempurna sesuai dengan sunnah, dan sholat yang sesuai dengan sunnah. Itu makanya kenapa Rasul mengatakan ada orang sholat setelah selesai sholat ada yang mendapatkan 1/8-nya pahalanya, ada yang mendapatkan 1/5-nya, setengahnya. Karena ya tadi itu semakin mendekati sunnah, semakin sempurna pahala kita. Makanya perlu sampaikan nanti itu kajian khusus tentang masalah wudhu dan sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.